Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Amalia, mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Tarjamah dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar morfologi dan pembahasannya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang sabikoh, lahikoh, dan dakhilah dalam bahasa Arab, serta berikan contohnya. Sabikoh adalah tambahan huruf atau imbuhan di depan kata. Biasanya dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan prefiks. Contohnya itu adalah maskanun, yang asalnya dari kata sakana, kemudian ketambahan mim di depan. Inilah yang disebut dengan sabikoh. Kemudian, lahiko adalah tambahan huruf atau imbuhan yang berada di akhir kata. Contohnya, bashri, yang artinya manusiawi, dari kata basyaro, yang artinya manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana morfologi dihubungkan dengan penerjemahan leksikal dan gramatikal, serta berikan contohnya. Makna leksikal adalah makna kata yang sebenarnya. Apa sih dari makna kata yang sebenarnya? Saya beri contoh. Ada kalimat pertama yaitu Andi membanting tulang ayam. Yang kedua, Andi membanting tulang agar bisa memiliki mobil. Untuk kalimat pertama merupakan makna denotatif, yang artinya membanting tulang secara fisik. Dan untuk kalimat yang kedua adalah makna konotatif, yang artinya bukan membanting tulang secara fisik, melainkan bekerja keras. Selanjutnya adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang diperoleh karena proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, atau perubahan bentuk kata. Contohnya yaitu, yang pertama, buku ini berwarna hijau. Yang kedua, buku-buku ini berwarna hijau. Buku-buku mengalami reduplikasi. Makna leksikalnya tetaplah sebuah buku. Tapi bedanya adalah buku-buku membuatnya menjadi benda yang lebih banyak. Sedangkan pada kalimat pertama, buku itu hanya kalimat tunggal. Dengan demikian, pada bahasa Indonesia, reduplikasi akan menghasilkan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan macam-macam isim dalam bahasa Arab serta berikan contohnya. Isim memiliki banyak pembagiannya. Untuk pembagian yang pertama yaitu pembagian isim berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu ada muzakkar dengan muannas. Untuk muzakkar biasanya definisinya itu tanpa tak marbutoh. Sedangkan muannas itu biasanya ciri spesifikasinya itu dengan adanya tak marbutoh. Contoh muzakkar adalah baitun atau sarirun. Untuk contoh muannas adalah nafizatun atau saburotun. Kemudian pembagian isim berdasarkan bilangannya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad ini biasanya kita sebut dengan isim tunggal. Sedangkan isim musanna yaitu adalah isim yang bermakna 2. Kemudian isim jamak adalah isim yang bermakna lebih dari 2. Contoh dari isim mufrad yaitu adalah ustazun, yang artinya satu orang guru. Kemudian untuk yang musanna adalah ustadzani, yang artinya 2 orang guru. Isim jamak kemudian dibagi lagi menjadi isim jamak salim dan isim jamak taksir. Isim jamak salim dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan gendernya, yaitu isim jamak mudzakkar salim dan isim jamak muannas salim. Contoh dari isim jamak mudzakkar salim adalah mu'minina. Sedangkan contoh dari isim jamak muannas salim adalah mu'minat. Kemudian untuk contoh dari isim jamak taksir yaitu adalah buyutun, yang dari mufradnya adalah baitun. Kemudian berdasarkan kejelasannya, isim dibagi menjadi 2, yaitu nakirah dan ma'rifat. Nakirah ini biasanya lebih kenal dengan isim yang secara umum. Contohnya adalah waladun rojulun, yang artinya si anak itu masih belum jelas anak yang mana nih, dan rojulun rojul yang mana gitu.
Kalau isim ma'rifat biasanya lebih dikenal dengan isim yang khusus. Contohnya adalah ar-rajulu dengan al-waladu. Ketambahannya cuman hanya alif lam saja. Cuman itu bisa mempengaruhi arti dari kejelasan kalimat tersebut. Contohnya al-waladu yang udah jelas kalau adalah anak itu, dan ar-rajulu yang artinya adalah orang dewasa yang itu gitu. Isim ma'rifat memiliki 6 macam. Yang pertama, isim domir. Yang kedua, isim mausul. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim munada. Yang kelima, isim alam. Yang keenam, isim mudhof. Untuk isim domir, contohnya adalah kata-kata domir yang biasanya diketahui seperti huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Untuk isim mausul yaitu atau kata sambung, contohnya ada atlati atau aladzi. Kemudian ada isim isyarah yang artinya kata tunjuk, yaitu ada tilka, dalika. Kemudian yang keempat itu isim munada, yaitu isim untuk memanggil, contohnya adalah ya, seperti ya ustadun. Kemudian yang kelima adalah isim alam yang artinya nama orang atau nama benda, contohnya Muhammad atau Khadijah dan lain-lain. Kemudian contoh yang keenam adalah qalamun. Kemudian ada lagi pembagian isim berdasarkan harokat akhirnya, yaitu ada mu'rab dan mabni. Contoh dari isim mu'rab adalah ja'a Muhammadin. Sedangkan contoh dari isim mabni adalah hadza kitabun. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang Anda ketahui tentang infleksi atau tashrif lugawi dan derivasi atau tashrif istilahi? Tashrif lugawi adalah perubahan bentuk kata pada satu sikut berdasarkan domirnya. Contohnya adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Untuk tashrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan bentuk berdasarkan katanya. Contoh dari tashrif istilahi adalah fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang morfofonemik dengan morfosintaksis? Morfofonemik adalah perubahan morfem yang terjadi akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Sedangkan morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dengan sintaksis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aqsamul kalimah atau pembagian kata. Dalam nahwu, al-kalimah dibagi menjadi 3, yaitu ada al-harfu, al-fi'lu, dan al-ism. Untuk al-harfu ini contohnya adalah harfun jar. Aku beri contoh, yaitu dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Kemudian al-fi'lu aku beri contoh, yaitu ijlis ya Muhammad. Kemudian untuk al-ismu aku beri contoh rajulun. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.